Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video dari kita ya. Ya, konten-konten tentang perbengkelan sederhana ya, karena kita bengkel yang sangat sederhana sekali. Bengkel bawah pohon, bengkel kecil lah ya. Sip. Temanya kali ini adalah rek setir bunyi di Honda Freed. Nah, garis besarnya untuk unit ini sudah dilakukan repair ya sama pemilik lamanya, dan kita cek pun bagian bushingnya sudah di repair, artinya sudah kita pastikan tidak ada kelonggaran di bagian sini. Ini sudah kita cek pun kondisinya bagus. Nah, ini sudah, karena sudah diperbaiki ya, di overpost jadinya udah oke, udah kencang. Nah, namun customer kami masih mengeluhkan bunyi di bagian setirnya, terutama bunyi ketukan ya di saat di jalan kurang rata seperti itu. Nah, ternyata benar pada saat kita analisa itu kita goyang-goyangkan seperti ini ya, untuk setirnya itu ada bunyi klok 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 klok, nah, seperti itu. Nah, singkatnya kita akan coba share tentang sedikit apa ya, pengalaman. Nah, singkatnya kami juga pernah mengalami hal yang sama, dan customer kita balik lagi dan kita ulas tentunya ya, apa kekurangan kita dalam pengerjaan, padahal bushing sudah bagus, asnya pun sudah bagus. Nah, kalau metode-metode seperti itu sudah bagus ya, setelannya pun sudah pas. Nah, tentunya kita perlu melakukan pengecekan ekstra ya, artinya analisa ekstra, dan ternyata benar seperti dialami unit ini. Nah, ternyata kerusakannya di sini ya, ini memang sudah pernah kita alami. Nah, ini ada setelan gap. Setelan gap ini tugasnya adalah menekan as ini ya, menekan as ini, yang tugasnya adalah menjaga kencangan ya. Ini di sini ini akan gesek kanan dan kiri. Nah, ini akan menahan spelling ya, atau goncangannya. Nah, apabila ini macet, nah saya sarankan nih pada saat membongkar rek setir jenis Freed atau jenis lainnya, saya sarankan ininya dibongkar, ini setelan gapnya. Kalau susah caranya bongkar, ini kita bagian sedikit trik. Nah, ini kan ada kuningan ya, di sini ini ada kuningan. Kalau posisinya seperti ini, di dalamnya ada kuningan. Ini kita bisa getok pakai baut ya. Kalau kita biasa memakai baut 12 saja, pelan-pelan. Nah, nanti kuningnya akan lepas ya. Setelah lepas begini, ini kita amankan. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh penyok ya, apalagi hilang. Nah, tinggal di dalamnya kan seperti ini ada lubang. Nah, kalau sudah ada lubangnya seperti itu, kita masukkan baut. Nah, dalamnya nanti pasang mur ya. Nah, seperti ini bisa dilakukan tracker ya, lebih mudah lah intinya. Mau dicongkel lah ya, apa kalau ada tekanannya kan enak ya. Lanjut, apa yang dilakukan apabila sudah copot. Nah, biasanya ini juga mengalami macet bisa ya, jadi terkunci dan tidak bisa menekan lagi. Nah, kenapa ya posisinya kok kita sudah dilakukan penyetelan dengan maksimal, tapi keadaannya masih longgar pada saat di waktu jalan. Nah, itu menjadi salah satu kunci daripada analisanya ya. Analisa ringan saya seperti ini. Nah, ini kan ada per ya, per yang tugasnya menekan gap ini. Nah, apabila di saat jalan rusak, ini kan ada guncangan ya, guncangan. Nah, guncangan. Nah, sewaktu ada guncangan, kalau kondisi ininya macet, maka ini terjadi mundur ya. Ini sebenarnya posisinya sebelah sini nih ya, yang ada gearnya. Nah, ini kan mundur ya, mundur. Nah, selepas mundur, dia nggak maju lagi untuk setelannya. Nah, itu yang mengakibatkan gear ya, gear ini terutama ya, gear ini menjadi berjarak. Yang awalnya sudah dilakukan penyetelan dengan oke, dengan mantap. Nah, akhirnya timbullah jarak. Nah, jarak itu yang membuat bunyi ya. Jadi di sini ada jarak. Nah, ini yang menimbulkan bunyi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya saya sarankan untuk kondisi kalau memang ininya macet, biasanya timbul karat ya.
kayak seperti ini tadi. Ini sudah kita lakukan amplas, bisa kita gosok pakai amplas. Begitu juga ruangnya. Nah, ruangannya ya, ruangannya ini kita amplas. Jangan terlalu longgar ya, hanya sekedar melancarkan saja. Nah, keduanya seal ya. Seal ini perlu diperhatikan juga. Kalau sealnya sudah keras, nah ini menjadi penyakit sendiri untuk gap ini. Ini ada sealnya, di sini bisa kita lepas. Nah, sealnya ini bisa kita ganti. Kalau nggak punya sealnya bagaimana? Nah, bisa dicopot dulu. Sealnya ini kan bisa dilepas ya, bisa dilepas. Nah, sealnya ini kan bisa dilepas. Nah, nanti cukup digosok amplas saja. Intinya kalau baru ya, kalau baru mungkin elastisnya itu sealnya masih oke ya, masih bisa kita jalankan, maju dan mundurnya masih elastis, nggak seret. Nah, apabila sudah mati, itu yang membuat kuncian, artinya dia membunuh dirinya sendiri nih, kunci nih. Nah, kalau punya seal set seperti ini ya bisa ya dilakukan penggantian sealnya aja. Nah, kalau dibuang bagaimana sealnya? Saya sarankan jangan dibuang, soalnya ini bertujuan khusus, satu meredam air, keduanya meredam getaran ini ya. Jadi saya sarankan tetap dipakai. Nah, kalau nggak dipakai di mana? Saya sih belum menemukan efek samping setelah nggak dipakai ya sealnya, karena belum pernah coba tanpa seal, pemasangan tanpa seal. Ya, paling segitu aja untuk video kali ini mengenai Honda Freed ya. Mungkin ya harapan saya bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, terutama bagi mekanik-mekanik. Ini bukan menggurui ataupun lainnya ya, hanya sharing aja. Kalau ada yang kurang yang mau ditambahkan, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.